Ya, selamat pagi semua. Jadi, materi kita minggu ini yaitu, WKT dan digitasi. Jadi sebetulnya materi ini sudah pernah kita bahas, cuman kita mengimplementasikannya menggunakan OpenLayer. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan itu menggunakan Leaflet. Jadi, saya review lagi sebentar. WKT itu adalah singkatan dari well known text. Jadi ini adalah sebuah format teks standar yang merepresentasikan suatu bentuk geometri. Nah, format ini bisa dibaca di banyak engine ya, bisa di OpenLayer, bisa di Leaflet, lalu bisa juga di engine-engine lainnya. Makanya ini menjadi sebuah standar gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca pola WKT ini di Leaflet. Nah, pertama-tama kita langsung praktek aja biar nggak bingung. Jadi kalian rename dari latihan paling sederhana. Saya coba rename nanti dari latihan 1. Lalu kalian ekstrak dulu wicket.zip yang sudah saya siapkan di WLS. Pastikan dalam satu folder yang sama dengan latihan 8-nya. Itu coba kita copy, lalu kita jadikan satu di dalam file latihan 8. Kalian ekstrak sini, lalu kita copy dari latihan 1, kita jadikan latihan 8. Judulnya jangan lupa diganti latihan 8. Nah, lalu kalian coba itu dulu ya, jalankan dulu di browsernya. Nah, oke, sudah bisa. Lalu sudah kalian ekstrak, kalau kalian sudah buat file yang baru, tambahkan script ini di headnya. Jadi kita memanfaatin wicket.js-nya. Ini tersedia juga di GitHub sebetulnya. Kita taruh dalamnya head di sini. Kita save. Nah, setelah itu, kita coba refresh dulu ya. Nggak ada error, berarti sudah betul. Selanjutnya kita menambahkan script untuk membaca WKT-nya. Nanti sekalian saya jelaskan ya. Kita copy di sini yang script di sini. Kita taruh di bawahnya map. Jadi setelah pembentukannya map ini ya, jangan di atasnya, jadi di bawahnya. Lebih baik juga kita taruh di paling bawah aja. Nah, jadi pertama new WKT ini bisa kita buat kalau misalnya kita sudah pakai wicket ini ya. Kalau belum, dia nggak ada fungsinya. Fungsinya nggak kepanggil. Nah, pertama kita buat variable point untuk menampung. Nah, pertama kita punya variable point yang isinya adalah WKT. Nah, seperti yang di slide tadi ya. Formatnya point itu berarti point dalam kurung XY. Kalau line string berarti XY, XY, dan lain-lain. Seperti pada materi sebelumnya ya. Setelah itu, kita buat dulu WKT-nya. Kalau sudah kita buat WKT-nya ini, engine WKT-nya kita sudah punya variabel WKT yang menampung fungsi WKT dari wicket ini. Nah, kita suruh read point. Read point-nya apa? Read point dia membaca dari WKT yang sudah kita punya. Misalnya nanti isinya di sini adalah line string xy, xy, berarti nanti dia membacanya line string seperti itu ya. Nah, setelah kita suruh WKT ini membaca variabel WKT yang sudah kita buat, kita tampung dulu di feature-nya. Jadi kita buat feature dan WKT yang sudah membaca poin ini kita jadikan objek. Nah, dalam objek nanti kita juga bisa ganti-ganti ikonnya, warnanya, stylenya juga bisa di dalam sini. Kalau sebelumnya kan kalian pada saat membuat marker. Nah, kalau di sini pada saat membuat objek. Oke, jadi sekarang dia sudah menjadi objek, kita sudah convert menjadi objek. Nah, setelah itu baru fiturnya kita tambahkan ke map. Map itu apa? Map itu ya berarti pada saat membuat leaflet mapnya ini tadi. Oke. Jadi kita tambahkan di map. Sesederhana itu saja. Memang kelebihan leaflet itu lebih sederhana daripada OpenLayer. Kita coba refresh. Nah, dia udah muncul ya. Dia udah muncul di sini.
Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan pop-up itu. Coba kita copy ya. Kita copy di setelahnya ini. Jadi pada saat pembentukan feature dia ditampung di map, kita bisa buat feature on click-nya. Jadi pada saat diklik maunya keluarnya seperti apa. Nah, cuman untuk satu poin tuh berlaku untuk satu feature aja ya, on click-nya. Karena kalau enggak nabrak nanti set kontennya. Kita save. Kita coba refresh lagi. Nah, bener ya. Sebentar, ini saya ganti biar nggak bingung, saya ganti yang satelit aja. Berarti yang satelit saya taruh di paling bawah, koma. Nah, ini ya sudah muncul ya. Kalau diklik muncul ini poin ke-1. Seperti itu. Jadi sudah berhasil membaca WKT. Nah, ini kita coba tambahkan line string dan poligonnya. Ini sudah saya sediakan koordinatnya, kalian copy aja. Kita jadikan satu aja ya di atas ini. Jadi ini untuk menampung variabel-variabel WKT-nya. Nah, kalau ada error kayak gini kalian perhatiin ya petiknya. Kalau ingin petiknya seperti ini petiknya kalian ganti aja petik 1 biasa juga. Karena kalau petik koma atas itu kan dia kayaknya ngikut sama PPT-nya. Jadi kalian hati-hati juga. Digantinya langsung di sini juga bisa. Sekarang kita sudah punya 3 variabel WKT, yaitu ada point, ada line string, dan polygon. Nah, WKT ini sendiri kalian nggak perlu nge-build lagi karena ini bisa dipakai berulang. Nah, fiturnya juga bisa, cuma lebih baik lagi kalau misalnya kita pisah. Jadi misalkan kita gantinya gini ya, feature underscore point. Nah, kalau misalnya kita mau membuat yang lain, tinggal kalian copy mulai dari read sampai yang on click tadi. Kita ganti, dia membacanya kita ganti jadi membaca WKT-nya line, lalu feature-nya kalian ganti juga menjadi feature line. Pada saat diklik, isinya ini line ke-1. Nah, seperti itu kita coba refresh. Nah, muncul ya ini ya. Sini muncul, kalau misalnya diklik, ini line ke-1, ini point ke-1. Seperti itu. Kalau yang polygon sama caranya, kita copy juga, kita ganti jadi poly, nama variabel yang di sini ya, yang di atas. Lalu feature juga kita ganti namanya biar nggak nabrak, poly gitu ya, polygon. Nah, kalau sudah coba kita refresh. Nah, muncul ya, ada polygon, ada point, ada line. Nah, sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat mudah. Oke. Selanjutnya, nah ini hasilnya seperti ini ya, yang kita mau. Selanjutnya kita akan mencoba looping, cuman menggunakan PHP. Karena kita nggak bisa menampungnya di dalam array, fiturnya nambahnya satu-satu, jadi kita pakai dari yang PHP. Nah, sebelumnya kita copy dari latihan 8 menjadi latihan 9. Ini kita copy aja jadi latihan 9. Kita coba jalanin dulu latihan 9. Nah, oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba melooping pakai PHP. Jadi kita copy dalamnya ini ya. Kita taruh di paling bawah aja. Jadi kita buka PHP, kita looping pakai for, lalu kita tutup PHP, tutup loopingnya PHP ya. Nah, kita baru ngoding scriptnya di dalamnya sini, di antara for-nya PHP. Nah, kita looping i kurang dari sampai 10 aja, 10. Nah, dari i-nya 1 sama dengan 10. Nah, jadi nanti kita akan nampung variabel i yang di JavaScript, kita isi dengan $i yang di PHP. Bedain ya. Jadi kalau PHP kita buka tag-nya dulu, kita echo dulu pakai $. Kalau variabel i biasa berarti kita sedang memanggil dari yang jQuery.
Nah, ini variabel x-nya kita tambahkan setiap ngelooping dikali 0,01, jadi dia biar bisa bergeser ke kanan. Koordinat y-nya kita buat tetap. Nah, jadi konsepnya adalah seperti yang saya bilang, WKT nggak perlu di-generate lagi, tinggal dia membaca. Jadi dia read titik poinnya yang akan terus berubah sesuai dengan loopingannya. Dia pada saat pertama kali membaca, kita langsung menjerat feature dengan $i yang di PHP. Ini kenapa kita pakai echo $i gini? Karena biar feature-nya bisa berbeda-beda tiap poin. Kalau misalkan saya buat sama gitu ya, bentar saya coba buat sama dulu biar kita tahu bedanya. Nah, ini misalkan kita buat seperti ini, lalu kita misalkan plus i yang di JavaScript. Bentar, ini iconnya kita hapus dulu ya. Nah, jadi setiap dia pertama kali membaca, kita langsung menjadikan objek, lalu langsung kita tambahkan ke map, dan kita kasih fitur on click-nya ini poin ke berapa. Nah, seharusnya itu kan langsung muncul semua gitu ya. Pada saat kita klik poin ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, harusnya seperti itu. Kita coba dulu, kita refresh. Nah, ini benar-benar yang muncul ya. Kenapa kok bisa bergeser? Karena ini kita tambahkan dengan loopingannya tadi. Jadi kita loopingan kita kali 0,01. Nah, kalau diklik ini poin ke 10, ini poin ke 10, tetap ke 10 semua. Kenapa? Karena fiturnya ini akan membacanya on click-nya plus ini tadi. Makanya yang saya bilang tadi paling aman fiturnya kita buat berbeda-beda setiap loopingannya. Nah, yang unik kan di sini kan yang unik kan adalah $i-nya. Jadi nggak mungkin sama. Nah, yang kita tambahkan lagi echo $, gitu. Yang di bawah juga, yang di sini juga. Jadi biar fiturnya berbeda-beda dan pada saat diklik sudah benar poin ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita coba refresh poin 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalnya kita view page source, kita lihat. Nah, ini yang saya $i-nya tadi jadinya kayak gini, feature 1, karena kan $i-nya yang ke 1. Lalu pada saat kedua dia berganti jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Makanya kita bisa yang loopingnya pakai PHP, sedangkan yang di materi OpenAI kan kita bisa menampungnya di array. Tapi itu bukan masalah, karena memang kita akan lebih seringnya pakainya PHP ya untuk dari database. Seperti itu. Ya tampilnya seperti ini. Oh iya, coba kita tambahkan icon. Ini sudah saya sediakan dari folder yang sudah kalian punya, folder icon. Kita buat di atasnya looping, ya ini aja, nggak apa-apa. Variabel icon dia memanggil libraries.png yang di dalam foldernya icon. Nah, seperti saya bilang di dalam objek ini kita bisa langsung setting-setting stylenya. Misalkan iconnya kita mau ganti pakai library tadi ya. Tinggal ditaruh di dalamnya to object tadi, kita save. Lalu kita coba refresh. Nah, ini sudah berganti sesuai dengan yang kita setting tadi icon. Seperti itu ya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil data dari database dan kita buat jadi vektor melalui format WKT. Nah, sebelumnya kalian download dulu data.sql yang sudah saya siapkan di WRS, lalu kalian restore di MySQL kalian dan kita kasih nama database-nya data gitu ya. Kita kasih namanya data. Nah, setelah itu kalian rename latihan 9 jadi latihan 10. Kita copy gitu ya. Kita copy latihan 9 jadi latihan 10. Latihan 10. Kita coba akses dulu. Oke, sudah betul. Cuman yang loopingnya oke, nggak apa-apa, kita biarin dulu. Nah, selanjutnya kita akan buka koneksi database. Kita buka koneksi database di database data. Seperti biasa, saya kalau misalnya buka database pasti di paling atas. Ini untuk buka database-nya aja ya, buka koneksinya di paling atas. Jadi biar misalkan ada pergantian koneksi dan lain-lain lebih gampang. Di paling atas. Selanjutnya kita akan melooping data line, polygon, dan point.
kalau misalnya kalian lihat di database-nya, di tabel data ya, ini kan saya sudah restore, nanti kalian restore sendiri. Ada contoh line, ada contoh poin, ada contoh polygon. Kalau misalkan contoh line berarti dia menyimpan geometrinya line string, poin dengan nama poin, yang polygon dengan nama polygon sesuai dengan formatnya WKT gitu ya. Ada field keterangan dan geometri. Nah, selanjutnya kita coba menampilkan ketiga data tersebut. Nah, cuman yang saya contohkan ini kan cuma buat yang poin. Nah, kita coba juga untuk yang poin dan polygon. Kita looping dulu yang line string ya. Nah, ini sederhananya gini aja ya. For-nya ini kita ganti jadi seperti ini. Nah, kita ganti untuk nge-while contoh line-nya dari tabel contoh line. Yang di bawah sini biarin, karena ini kan kalau misalnya kita lihat garisnya ini berarti menutupnya di sini. Nah, kalau misalnya sudah looping kayak gini, berarti $i-nya kita ganti. $i-nya kita ganti. Oh, sebentar gini. Kita ganti seperti ini. $i-nya nggak perlu. Titik poinnya kita ganti jadi tetap pakai petik-petik. Tapi di dalamnya kita buka PHP echo $r.geom. Nah, ini tetap harus pakai petik di sini karena dia PHP-nya kan menulis ngekonya di dalamnya petik. Kalau misalnya nggak pakai petik, nanti error. Kita coba ya. Kalau misalnya tanpa petik, refresh. Kita coba view page source. Nah, jadi kayak gini. Dia nggak ada petik yang padahal yang kita butuhkan kan kalau misalnya kita membaca WKT harusnya dalam bentuk string. Nah, jadi tetap harus dikasih petik atau nggak petik 2 gini juga boleh. Nah, kita sudah buat petik 2 gini. Kita sudah punya geometrinya bukan titik poin berarti ya. Geom aja. Kita kasih nama geom. Maksudnya variabel geometri. Nah, kalau sudah, feature-nya juga harus berubah. Kita ganti namanya feature. Ini kan line ya. Line. Kita kasih biar beda, kita kasih ID karena kan ID itu yang paling unik. Nah, ini yang lainnya juga kita ganti nama fitur-fiturnya. Nah, sudah betul ya. Contoh lain. Ini line string. Nah, lalu kan di database ada field keterangan. Nah, kita tempel aja itu keterangan. Kita ganti keterangan. Seperti itu, lalu kita nggak usah pakai icon dulu, kita polosan dulu aja. Nah, kita save, kita coba refresh. Nah, ini ya, jadi ada 2 yang di sini itu dari database. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, yang di tengah ini kita hapus saja ya. Yang di tengah ini kita hapus, berarti yang di atas ini kita hapus dulu. Kita refresh, nah sudah muncul ya, yang line string. Nah, selanjutnya kita diminta untuk yang point dan polygon. Caranya juga sama sederhana, kita copy aja keseluruhannya ini, lalu kita ganti contoh point. Kalau kalian ngodingnya dengan cara saya ini, hati-hati yang ada yang itu ya, belum diganti. Misalkan feature-nya ini kita ganti juga jadi point. Lalu pada saat di on click kita kasihnya ini point sama dengan keterangannya apa. Itu geometri sama, nama fieldnya sama-sama geometri, kita save, kita coba refresh. Nah, muncul ya, ini poin ke 1, ini poin tes gubeng, ini titik 1, ini ada lagi poin 4, poin 3, ini line stringnya, ini line string tes. Sudah ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahin juga yang polygon, kita tambahin ke yang polygon. Jangan lupa diganti ini ya. Ini polygon. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil menampilkan WKT, polygon, point, dan line string dari database. Nah, karena kalau misalnya pakai WKT itu kan sudah formatnya sudah sesuai. Enaknya pakai WKT seperti itu. Dan enaknya pakai Livet seperti itu juga, lebih sederhana daripada OpenLayer sebetulnya. Coba kita refresh. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita diminta untuk, nah ini ya sudah betul. Nah, selanjutnya kita
Nah, kita sudah bisa menampilkan dari database bentuk WKT. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk online digitizing. Kalau bahasa saya itu menggambar di petanya. Jadi kita akan menggambar poin, menggambar line string, menggambar polygon. Kalau bahasa saya seperti itu ya, menggambar. Nah, sebelumnya kita tetap menggunakan database data. Lalu kita coba copy aja ya menjadi latihan 11 biar rapi. Kita kasih nama latihan 11. Kita coba akses dulu latihan 11. Nah, ini isinya sudah dari itu ya, sudah dari dari database. Nah, sekarang kita akan buat formnya dulu. Kita pengen sebelah kiri itu map, sebelah kanan itu form isiannya sama seperti yang open layer dulu. Nah, sebelumnya kita coba tambahkan dulu jQuery sama Bootstrap-nya di head. Ini sudah saya sediakan online-nya, jadi kalian taruhnya di head aja. Nah, seperti ini. Kalau ada karakter-karakter aneh seperti ini dihapus saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat formnya itu biar sebelah kiri map dan sebelah kanan form. Nah, ini kenapa kok saya senangnya pakai Bootstrap langsung, kita belajarnya biar kalian terbiasa pakai Bootstrap. Kalau Bootstrap itu row itu artinya baris itu langsung ke bawah, kalau kolomnya ke kanan. Nah, kolom itu kok di Bootstrap itu maksimalnya 12. Berarti kalau misalkan kita isi kolom 6, berarti nanti dia akan setengah layar. Kalau misalkan 8, berarti 3/4 layar. Seperti itu. Jadi, sudah otomatis. Jadi, kita nggak perlu pakai width berapa, nggak perlu. Nah, kita coba contohkan ya. Mapnya kita jadikan di sebelah kiri kolom 8 dan kolom sebelah kanannya 4 gitu ya. Tes. Kita coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan kita ganti 6 karena maksimalnya 12, berarti nanti dia akan menjadi setengah layar. Nah, mapnya ada di setengah layar seperti ini. Cuman untuk formnya kita nggak perlu besar-besar, kita perlunya cuman sedikit aja. Jadi kita buatnya 8 di sebelah kiri map dan 4 sebelah kanan untuk formnya. Seperti ini. Nah, enak juga pakai Bootstrap. Untuk formnya itu sudah disediakan, jadi kita nggak perlu pakai table. Kan bisa kalau misalnya kita awal-awal ngoding, itu kan biasanya pakai table. Kalau kita pakai Bootstrap sudah disediakan form class-nya, ada form group, ada label, ada form control dan lain-lain. Nah, untuk formnya kita copy aja ya, langsung dari sini ya. Kita copy, kita taruh di dalamnya isi form ini. Kita taruh di sini ya. Nah, di sini saya punya, ini kalau misalnya ada karakter aneh jangan lupa dibenerin dulu. Saya punya keterangan untuk nyimpan keterangannya, lalu ada geometri karena ada di tabelnya ada geometrinya, lalu ada tipenya. Tipenya kita mau nyimpannya di point atau di line atau enggak di polygon. Jadi nanti ini kita coba untuk pembeda pada saat menyimpan datanya. Lalu di tombol simpannya juga saya punya fungsi simpan geometri. Nanti kita coba bareng-bareng. Coba kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini: keterangan, geom, dan tipe. Kita zoom out dikit. Nah, kalau sudah, sekarang kita sudah menyiapkan formnya, kita akan mulai untuk bahasa saya menggambar. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita harus ekstrak dulu mark_cluster.zip yang sudah saya sediakan di URS. Marker cluster, kita copy. Kita ekstraknya sama kayak tadi ya, sama kayak wicket, jadi harus satu folder. Nah, ini sudah ada marker cluster. Kalau sudah, kita ambil dulu CSS sama JS-nya. Sama seperti tadi, kita taruhnya di head. Nah, ini hati-hati kalau misalnya ada karakter petik-petik yang aneh, kita ganti dulu. Jadi kalian hapus, lalu kalian ketik lagi ya. Maksud saya seperti itu. Nah, pertama kita sudah ngambil dari marker cluster, lalu setelah itu kita juga perlu leaflet draw.js. Ini sudah saya sediakan yang versi online-nya. Jadi kita perlu leaflet.draw.js sama .css-nya. Kalau sudah, coba kita refresh dulu, ada error atau enggak. Oke, aman. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menambahkan script-nya di head, kita baru menambahkan control draw-nya. Nah, jadi misalkan di leaflet itu, kita bisa menambahkan draw-nya langsung, kita taruh di paling bawah aja ya, biar lebih enak ngodingnya. Kita paste. Nah, jadi kita buat control.draw-nya. Jadi
pertama kita buat feature groupnya dulu. Kalau misalnya kalian ingat di open layer, istilah saya pancingannya dulu, pancingan layernya dulu. Kita tempel di mapnya. Kalau sudah, baru mapnya kita juga tambahkan control draw-nya. Nah, enaknya leaflet ini sudah ada otomatis. Untuk draw-nya itu sudah lengkap. Nah, misalnya kita coba save, kita coba refresh. Nah, L control draw ini, new L control draw ini yang menghasilkan sebelah kiri tadi. Nanti ada draw a polyline, ada polygon, lalu ada circle, ada marker. Nah, kalau circle ini jadinya tetapnya jadi point, lalu yang draw rectangle ini jadinya tetap jadi polygon. Nah, enaknya leaflet misalnya kita klik yang ini ya, misalkan polyline. Nah, ini kita sudah bisa langsung gambar. Misalnya kita klik finish, dia hilang. Kenapa? Karena kita belum ngoding handle-nya. Handlernya coba kita coding juga. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini, sudah betul. Handlernya seperti ini. Nah, memang agak panjang. Kita coba ya. Jadi, kita nambahkan fungsi koordinatnya untuk draw-nya, kita coba. Sambil saya jelaskan, kita sambil ngoding aja. Kita copy, kita paste di bawahnya. Nah, jadi di fungsi leaflet ya, draw event created-nya. Jadi pada saat dia nge-create, ini sudah paten. Jadi yang misalkan tipe layer type sama layernya ini sudah paten. Nah, ini yang sudah saya sediakan ini untuk kita mendapatkan koordinat XY-nya. Kalau misalkan point, sebentar, kita coba. Nah, X geometry type ini misalnya kita alert ya, kita coba alert. Kita save. Ini kita matikan dulu aja ya, biar nggak langsung ngoding. Kita refresh, kita coba gambar misalnya circle. Nah, ini point. Kalau misalnya kita garis, line string. Kalau misalnya polygon. Nah, jadi kita untuk if-ifannya kita pakainya geometri tipenya. Kalau misalnya kita alertnya apa ya? Misalkan X-nya aja. Dan kita alert coba X-nya aja. Refresh. Oh, object. Kalau misalkan yang shape for DB, coba refresh. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi ada geometri, selalu ada tipenya, ada koordinatnya. Jadi yang kita ambil, kita if dulu geometrinya tipenya apa nih? Kalau point, kalau misalkan point kita ngambil koordinat ke 0 dan ke 1. Jadi misalnya koordinat setiap array juga isinya ke 0, array ke 0-nya X, array ke 1-nya Y. Jadi kita pisahkannya dari situ. Ini isinya array ya. Nah, berarti nanti kita ambilnya pertama gini, dollar tipe variable point ini untuk apa? Ini untuk merubah, coba kita cari ID tipe ya, ID tipe di atas. Nah, biar misalnya kita menggambar yang point, dia otomatis kepilihnya point. Misalkan yang lain, otomatis yang lain. Kalau polygon, yang polygon. Nah, lalu kalau karena WKT itu formatnya adalah misalkan point ya, kita coba lihat paling atas. Nah, formatnya kalau point berarti harus ada kata-kata pointnya dulu. Kalau line string harus ada kata-kata line stringnya dulu. Polygon pun seperti itu. Lalu kalau point x, y aja. Kalau line string x, y, x, y seperti itu. Berarti kalau misalnya yang point, saya punya variable res itu misalnya result. Yang pertama saya kasih kata-kata point. Lalu saya tambahkan ya, tambah sama dengan saya ngambil koordinat X, lalu saya ngambil koordinat Y-nya. Ingat ya, kalau WKT pemisahnya itu pakai spasi. Kalau kita pakai koma itu istilahnya sudah beda titik. Makanya kalau misalnya kita line string X, Y, X spasi Y, koma X spasi Y gitu ya. Jadi pemisahnya hanya spasi. Nah, kalau sudah saya tambahkan lagi, plus sama dengan itu artinya stringnya ditambah dengan kurung tutup. Nanti hasilnya itu seperti ini. X, Y. Nah, jadinya kayak gini aja. Kalau poinnya seperti itu. Nah, kalau sudah, yang pertama sudah dapat koordinatnya, sudah benar point, x, lalu kita tempel di ID geom. ID geom itu apa? ID geom itu yang di sini tadi. Nah, untuk kita menyimpan di database, kita tampungnya di ini dulu, di text area dulu. Nah, setelah itu jangan lupa juga draw itemnya ini, draw item yang saya bilang pancingan tadi di atas, feature groupnya ditambahkan dengan layer yang sudah kita buat tadi.
add layernya ini ya, layer yang di atas. Dia biar apa? Biar kelihatan. Jadi misalnya gini, kita refresh. Jadi misalnya saya gambar garis. Nah, ini ada pingnya masih kelihatan ya. Nah, ini ping-pingnya masih kelihatan. Kalau misalkan itu saya hapus, kalau misalkan headline saya hapus, kita coba refresh. Nah, kita benar dapat poinnya, kita benar dapat koordinatnya, tapi dia nggak nampil karena nggak kita tampung di add layer tadi. Kita save, kita coba refresh. Nah, jadi biar nggak hilang gitu ya. Lalu misalnya kita gambar lagi, tetap yang tertampung adalah yang gambar terakhir. Lalu gambar sebelumnya hilang. Kok bisa hilang? Karena di atasnya ini kita sudah ngoding layer draw itemnya tadi, grup draw item tadi, saya looping lalu saya hapus di mapnya. Kenapa dihapus? Biar yang sebelum-sebelumnya hilang. Tapi yang baru akan tetap muncul karena setelah kita hapus di sini, kita tetap tambahkan lagi di bawahnya. Nah, gitu ya. Kita save, kita refresh, yang poin. Nah, sudah betul ya, kita sudah dapat koordinat poinnya. Nah, kalau yang line string gimana? Berarti kalau yang line string kita pakai if lagi ya. Else, if, kita copy aja. Line string. Nah, untuk yang line string, kita harus tes dulu ya. Kita harus tes dulu geometri yang didapat seperti apa. Kita refresh, kalau misalkan titik, dia geometri, dalam geometri ada array tipe dan koordinat, dalam koordinat langsung XY-nya. Kalau misalkan line string, nah line string ini koordinatnya ada banyak ya, jadi ada beberapa koordinat, berarti ini ada array dalam array, berarti nanti kita butuh parameter lagi. Parameternya maksudnya ini ada i-nya lagi. Kalau ini kan langsung 0, i1. Nah, kalau ini berarti kita harus ngambilnya seperti ini dulu. Pertama kita ganti dulu ini jadi line. Kok bisa line? Karena yang di combo box atas namanya line ya. Kalau kita ganti biar nggak bingung line string atau enggak apa gitu, berarti yang di bawah juga. Karena biar keselect. Nah, lalu ini kata-katanya jadinya line string. Nah, kalau misalnya kita lihat di ini line string kan berarti x spasi y, x spasi y. Nah, berarti kan ada multiple nih. Nah, jadi karena untuk line string di dalamnya itu ada array-nya juga di dalam koordinat, jadi kita harus cek dulu koordinat length-nya ada berapa. Kita coba refresh. Kita coba ini ya. Oke, nah ada 5. Kenapa ada 5? Karena ada 5 titik. Nah, berarti sudah betul ya. Kita sudah dapat length-nya ada 5 titik. Berarti kita harus buat for-nya dulu. For i-nya dengan 1 gitu ya. 0. I-nya kurang dari koordinat length-nya, panjangnya koordinat. Lalu kita plus. Nah, kalau sudah kita coba itu ya, kita panggil ininya. Kalau 0 kan berarti x 1y. Nah, cuma sebelumnya kita harus tambahin lagi, yaitu adalah koordinat yang keberapa? Koordinat yang ke i. Jadi koordinat yang pertama x-nya berapa, y-nya berapa. Kita coba kasih alert dulu. Ini yang kita matiin. Save. Refresh. Nah, oke, udah betul ya. Sudah dapat 4 titik. Nah, selanjutnya berarti caranya sama kayak ini. Kita copy, rest-nya kita tambahkan dengan koordinat yang ke 0 dan ke 1. Tapi jangan lupa di tengahnya ditambahin i. Nah, di sini juga ya tambahin i. Setelah itu, oh ya, karena line string itu adalah x spasi y, x spasi y, berarti kita harus juga tambahin dulu. Jadi misalkan if i sama dengan, jadi pada saat i-nya masih berapa ya? Masih 0, i ke 0, jadi pada saat pertama kali looping dia benar seperti ini. Cuman pada saat
ke 1, ke 2 dan seterusnya, berarti harus ditambahin dengan koma. Karena kan ini kan itu ya, X spasi Y, X spasi Y, seperti itu. Jadi ditambahin koma pada saat looping yang kedua, ketiga dan seterusnya. Karena I sama dengan 0 kan pertama kali looping gitu. Nah, pada saat sudah di looping, sudah selesai looping, baru kita tambahkan tutupnya. For tutup. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Kita buat berapa nih? 4 titik. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, betul ya. X spasi Y, X spasi Y. Coba enter biar kelihatan. X spasi Y, X spasi Y. Nah, betul ya. Line string. Nah, betul. Kita coba lagi. Nah, oke, berhasil. Sudah betul untuk yang line string. Yang poin juga kita sudah dapat poin. Lalu pada saat line string kita juga sudah dapat line stringnya. Langsung tipenya sudah langsung otomatis ganti. Jadi seperti itu, kita ada looping dulu di dalamnya. Selanjutnya adalah kita buat yang polygon. Kita pakai else if lagi. Oh sorry, di luarnya. Nah, jadi kalau polygon berarti ini kita ganti polygon. Nah, lalu kalau polygon itu kan berarti kata-kata polygon besar semua. Nah, tapi kalau polygon dia ada itu ya, kurungnya lagi. Jadi kurungnya 2. Jadi kita untuk pertama-tamanya kita buatnya 2. Kita buat 2, tutupnya juga 2. Ingat ya, ada plus sama dengan. Tutupnya juga 2. Nah, di tengah-tengahnya ini kita harus tes dulu nih. Kita kasih alert lagi ya. Alert shape for dp-nya kita coba lihat. Save. Kita refresh. Kita coba buat polygon. Nah, ini koordinat ada array dalam array dalam array. Oke. Jadi ini arraynya ada 3. Cuman kalau polygon tuh dia untuk di awalan aja. Kecuali multi polygon beda lagi. Nah, karena seperti itu kita sama aja pakai caranya yang line string, kita ada kasih for di tengah-tengahnya sini. Nah, tapi dia bukan ini, bukan koordinat yang ke berapa? Dot length ini bukan. Kita pakainya gini aja, kita kasih alert lagi ya. Alert dot length. Oke. Kita coba refresh. Oh, error. X geometry dot length betul. 12. Bentar ya, kita coba. Ini di mana res? Plus. Oke, sorry ini dihapus. Kita coba refresh dulu. Nah, kita coba lihat alertnya ada isinya apa? 1. 1 harusnya bukan. Kalau misalkan gini 0. Kita refresh. Kita coba lagi. Kenapa 5? Karena dia menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5 itu ke titiknya dia sendiri. Nah, berarti yang kita looping kalau polygon harus tambahin 0-nya lagi ya, karena dia array-nya 3 kali. Kalau misalnya line string nggak perlu. Nah, yang berarti yang kita looping, kita copy aja. Yang kita looping kan dot length-nya langsung dari sini ya. Kita tambahin lagi 0. Karena kita mau ngambil di dalamnya sini. Kan kita kan mau ngambil di dalamnya sini ya. Itu tambahin 0, berarti yang di sini juga tambahin 0, tambahin 0. Juga tambahin 0. Nah, kita coba refresh. Kita save. Kita coba refresh ya. Refresh, kita coba gambar. Oke. Nah, ini dapat ya. Nah, ini sudah betul nih. Jadi gitu ya. Kalau misalkan poin itu bisa langsung kita eksekusinya seperti ini. Kalau misalkan line string kita harus looping. Langsung koordinat dari terluar. Kalau polygon kita harus masuk dulu ke array ke 0 dulu. Baru kita bisa dapat dalamannya. Nah, kalau sudah
Sudah seperti itu, kita sudah dapat geometri sudah betul, line point polygon. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menyimpannya. Bentar ya. Nah, ini penjelasan yang tadi, ini untuk menempelkan di combo boxnya, lalu yang saya bilang tadi untuk menghapus layer sebelumnya. Karena kalau tanpa ini nanti jadinya double-double. Sedangkan yang kita perluin hanya layer yang terakhir aja. Nah, ini sudah sesuai seperti ini yang kita mau. Nah, selanjutnya kita buat fungsi simpannya. Ini sama seperti yang materi pada saat di open layer ya. Jadi kita buat, nah fungsinya simpan geometri. Dia menyimpan, mengambil value dari ID keterangan, ID tipe, dan ID geometri. Nah, selanjutnya kita buat juga file simpan geometri. Nah, ini saya sudah buat ya. Isinya adalah sama, buka koneksi dulu, lalu ada extract $post. Ini untuk apa? Seharusnya kan kita gini ya, dolar misalnya cut sama dengan $post. Nah, seperti itu ya seharusnya. Nah, cuman kalau kita pakai ekstrak, dia akan langsung mengekstrak ini menjadi dolar seperti ini. Jadi nggak perlu kita declare dulu di atas, nggak perlu. Jadi bisa langsung. Nah, tipe ini gunanya untuk seperti ini tadi. Yang saya bilang, kalau poin berarti dia namanya di contoh poin, kalau line berarti dia di contoh line, polygon di contoh polygon. Walaupun fieldnya sama. Sebetulnya bisa juga seperti ini. Secara lebih sederhana seperti ini. Nah, ini contoh poinnya kita hapus. Kita ganti dolar tipe. Nah, sebetulnya bisa seperti ini ya. Ini kita hapus, jadi codingannya lebih simple. Cuman saya takutnya kalian bingung. Jadi saya kasihnya langsung yang seperti ini dulu aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dia berhasil nyimpen, dia nge-return sukses. Kalau gagal, berarti gagal. Nah, di fungsinya kalian, kalau sukses, dia nampilkan alert data berhasil disimpan, lalu lokasinya di-reload, halamannya di-reload. Kalau enggak, dia cuma menampilkan pop-up errornya apa, seperti itu ya. Kita coba refresh. Misalkan kita buat di mana ya, di tengah-tengah sini aja. Kita coba buat aliran sungainya ini. Pakai line string. Klik 2 kali untuk finishnya, atau enggak bisa kalian klik di sini tadi. Sungai gitu ya, misal. Klik simpan. Data berhasil disimpan, dia reload. Nah, ini sudah berhasil masuk ke database berarti ya. Karena sudah bisa tampil di sini, kita cek database, berarti sudah tertambah. Nah, kita coba tambahin poin juga di sini, misalkan mall gitu ya. Simpan. Nah, sudah ada. Ini mall. Oke, kita coba sekarang poligonnya. Misalkan ini ya. Misalkan Pucang. Simpan. Nah, sudah betul ya. Oke, sudah tampil. Jadi itu tadi WKT dan digitasinya. Nah, dari materi yang ini tadi kalian bisa manfaatkan untuk project. Kalian juga bisa tambahkan dari yang latihan 6 tadi. Kalau kita lihat latihan 6, ini kontrolnya sudah banyak ya, kontrolnya sudah banyak. Tinggal kalian tambahin tadi pada saat mau nambah data. Berarti nanti akan muncul draw-nya, ini juga bisa. Seperti itu. Coba kita lihat selanjutnya apa ya. Oke, sudah ada. Seperti itu materi minggu ini, WKT dan digitasi. Saya harap kalian paham. Ini soalnya ini manfaat sekali buat project ya, karena kan intinya project adalah CRUD. Jadi kalau kalian sudah bisa ini, seharusnya kalian juga sudah bisa mengolah datanya. Dan nanti projectnya jangan terus latihan ini terus jadi project ya. Coba kalian lebih kreatif lagi, misalkan pakai template, lalu tampilnya diperbaiki, lalu dikasih icon, warnanya diganti, dan lain-lain. Itu. Sekian untuk minggu ini. Selamat belajar, lalu selamat mengerjakan projectnya. Selamat siang. Terima kasih.